Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para imam-imam masjid yang hadir, ketua beserta pengurus masjid Darul Mubarak, para mursyid-mursyidin, para khalifah, tuan-tuan guru, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dipanggil nama. InsyaAllah semua kita yang hadir di rumah Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha besar, yang segala urusan kita ada dalam genggamannya, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberi rezeki kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dapat kita hadir ke masjid melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian Allah tambahkan lagi taufik dan hidayahnya kepada kita. Allah dudukkan kita di rumahnya, di tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini. Maka duduk kita dengan niat i'tikaf di rumah Allah ta'ala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan datangnya kita ke rumah Allah, salat subuh berjamaah, zikir dan doa kita, duduk i'tikaf kita, taklim kita, semuanya menjadi amal-amal soleh yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita teruskan. Tidak salah saya baru sebulan lebih yang lewat ngisi di masjid apa dulu saya ngisi? Masjid Nurul Iman. Masjid Nurul Iman. Kita teruskan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang ayat waris, yang mana Allah Ta'ala firmankan tentang waris tersebut dalam surat An-Nisa, mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat 14. Satu lembar, 2 halaman, 1 lembar. Allah Ta'ala ceritakan tentang waris. Kemudian ayat waris tersebut, ayat yang terakhir surat An-Nisa, ayat ke-176. Kita tidak bacakan semuanya, tapi langsung ke ayat yang 14. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala yang membagi tentang harta warisan. Terkadang kita memang tidak mencuri. Kita tidak mencuri. Kita tidak korupsi. Kita tidak makan riba. Kita tidak memakan hak orang lain. Tetapi terkadang secara sadar atau tidak sadar, ketika warisan itu tidak diberikan sesuai haknya, maka maknanya ada orang yang telah menahan hak orang lain, atau kadang-kadang dia juga memakan hak orang lain karena dia tidak memberikan hak sesuai yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mencuri, dia juga sholat, dia ahli sholat juga, ahli tahajud juga, ahli zikir, mungkin ahli baca Al-Quran.
Tapi ketika masalah warisan, oh, tak boleh dibicarakan. Waktu masalah warisan, oh, tak usah dibagi. Waktu masalah warisan, oh, tak bisa seperti itu. Maka kalau tidak diberikan sesuai haknya, dia telah menahan hak orang lain, atau bisa dia memakan hak orang lain. Yang lebih parah lagi, kalau di situ ada harta anak yatim, ayahnya meninggal dunia, anak-anaknya yang masih kecil belum balik, masih anak yatim, berarti dia telah memakan harta anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, kita baca ringkas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-11 surat An-Nisa ya. Yusikumullah. Allah berwasiat kepada kalian. Allah mensyariatkan kepada kalian. Allah mewajibkan kepada kalian fi auladikum, tentang pembagian harta warisan di dalam pembagian anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagian untuk laki-laki seperti dua bagian untuk perempuan. Nah, ini Allah Ta'ala yang firmankan, bagian laki-laki 2, bagian perempuan 1, 2:1. Anak laki-laki, anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini, apabila anak wanita tersebut 2 ke atas, dia punya anak wanita saja 2 ke atas, 2, 3, 4 seterusnya, falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi mereka 2/3 dari apa yang ia tinggalkan, mayat tinggalkan. Jadi kalau anak wanita saja, dia punya anak wanita 3, berarti bagi orang bertiga itu 2/3. Kalau 2/3, ada 5, 2/3. Tidak ada anak laki-lakinya. Wa in kanat wahidatan, kalau anak perempuan itu 1, tunggal, anaknya cuma 1, perempuan 1, falahan nisfu, maka bagi dia setengah. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, dan bagi kedua orang tua mayat tersebut punya orang tua, ibu bapak, maka bagi mereka 1/6 mimma tarok, apa yang ia tinggalkan, in kana lahu walad, jika mayat itu ada anak. Jika mayat ada anak, maka dia sebagai orang tua, ibu atau bapaknya mendapatkan 1/6, kata Allah Ta'ala. Fa illam yakul lahu walad, kalau dia tidak punya anak, wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth, maka ibunya mendapat 1/3. Dia meninggal tapi tak ada anak, ada istri, ada ibu, ada ayah. Ibunya tadi mendapat 1/3 kalau tidak ada anak. Fa in kana lahu ikhwatun, tapi kalau mayat tersebut punya saudara, ada beberapa saudara kandung atau seayah atau seibu, fali ummi sudus, bagi ibu tadi mendapat 1/6 mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Itu semua ditunaikan setelah menunaikan utang dan wasiat. Ada wasiat, ada utang mayat, maka itu dulu baru nanti dibagi yang Allah tetapkan. Aba'ukum wa abna'ukum, orang-orang tua kalian, ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum, kalian tidak mengetahui siapa yang lebih dekat kepada kalian manfaatnya, siapa yang lebih banyak manfaatnya. Lalu Allah Ta'ala tutup, faridatam minallah, yang semua itu pembagian tersebut itu ketetapan Allah, Allah yang menetapkan. Wa innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu pembagian ayat 11 yang Allah Ta'ala firmankan. Terus satu ayat lagi sedikit. Walakum, dan bagi kalian para suami, bagi kalian suami, kata Allah Ta'ala, nisfu, dapat setengah, ma tarak azwajukum, apa yang ditinggalkan istri-istri kalian, illam yakun lahu walad, jika tidak ada anak. Jika tidak anak, maka suami mendapat setengah, kata Allah Ta'ala. Fa in kana lahunna walad, kalau punya anak, falakum rubuh, maka bagi suami mendapat rubuh, 1/4 mimma tarakna, dari apa yang istrinya tinggalkan, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Allah tekankan lagi,
setelah ditunaikan wasiat dan utangnya. Walahunnar rubu', dan bagi kalian istri, dan bagi kalian para istri, ar-rubu', seperempat mimma taraktum, apa yang ditinggalkan oleh suami, illam yakun lahu walad, jika tidak ada anak, seperempat. Fa in kana lakum walad, dan jika ada anak, falahunna thumun, maka bagi istri tadi mendapatkan seperlapan mimma taraktum, apa yang telah ditinggalkan suaminya, mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Allah tekankan lagi, semua itu diberikan setelah ditunaikan wasiat dan utang. Jadi utang wasiat dulu, jangan langsung bagi. Wa in kana rajulun yurathu kalalah. Ini baru masalah kalalah. Apabila seorang tidak punya anak, tidak ada punya orang tua, awim ra'atun walahu akhun, dia punya saudara tadi, tak punya anak, tak punya orang tua ahli warisnya, tapi punya saudara laki-laki atau perempuan, falikulli wahidin minhum as-sudus, maka bagi mereka 1/6. Fa in kanu aktsaru min dzalika fa hum syuraka fi tsuluts. Kalau lebih maka dapat 1/3. Mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Allah tekankan lagi, setelah ditunaikan wasiat dan utang. Wasiyatan minallah ghairu mudhar, wasiyatan min Allah tutup. Wasiyatan minallah, ini wasiat ketetapan Allah, syariat Allah. Wallahu alimun halim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana, lagi maha penyantun. Ini firman Allah Ta'ala tentang pembagian harta warisan. Bukan Nabi yang membagikan, tapi langsung Allah Ta'ala yang membagikan. Dulu sudah kita buka pembukaannya. kita contohkan. Ini mohon maaf, saya pakai tulis. Kita buat yang inti saja dulu. Ada mayatnya tengah. Sini istri, suami, kemudian ada ayah, ada ibu. Ini juga ayah yang tak dapat. Kemudian ada anak laki, anak perempuan. Ini 6 orang ini suami atau istri atau suami, kemudian mereka punya anak laki-laki, anak perempuan, kemudian mayat itu punya orang tua dari suami, ayah atau ibu, dari istrinya hanya mendapat ibu saja, ayah tidak dapat dari suami, dari istri. Kita contohkan siapa yang meninggal. Yang suami lah, takut belum bilang suami. Contoh saya. Siapa yang meninggal? Suami. Biasanya suami baru meninggal, Pak ya. Suami meninggal. Suami meninggal. Kita tentukan bagian dulu. Kalau istri mendapat berapa? Pertama 1/4 kalau tidak ada anak. Lalu 1/8 kalau ada anak. Suami mendapatkan 1/2 kalau tidak ada anak. Kemudian kalau ada anak mendapatkan 1/4. Lalu ibu dari mayat mendapatkan
sepertiga kalau tidak ada anak, lalu seperenam kalau ada anak. Lalu ayah mendapatkan ayah dari mayat mendapatkan berapa? Seperenam ada anak. Kalau tidak ada anak laki-laki, ayah itu mendapat seperenam tambah sisa asobah. Kalau tidak ada anak semuanya, maka ayah itu mendapat asobah. Ini asobah atau sisa namanya. Itu asobah atau sisa. Anak perempuan mendapatkan setengah kalau tidak ada anak laki-laki, dia sendiri. Kalau ada anak laki-laki, berdua. Kalau ada anak laki-laki, namanya asobah. Asobah sisa. Kalau anak itu perempuan 2 ke atas, anaknya cuma perempuan 2 atau 3, maka dapat 2/3. Sekarang kita contohkan. Lebih Bapak tulis. Kita contohkan. Yang meninggal suami meninggal. Berarti ahli warisnya siapa? Istri. Lalu siapa lagi? Ada nggak suami ini punya ayah atau ibu? Ada. Kita buat berarti ibu, ayah. Ada nggak punya anak mereka? Ada. Kita buat ada berarti. Anak laki-lakinya berapa? Berapa anak laki-lakinya? 1 saja dulu. 1 anak laki. Anak perempuannya berapa? 2. Sepakat Bapak 2. Istri mendapatkan 1/8 karena ada anak. Ibu dapat 1/6 karena ada anak. Ayah 1/6 karena ada anak laki-laki. Anak laki-laki sama anak perempuan ini mendapatkan asobah namanya, sisa. Ini mereka berdua ini dapat sisa karena ada anak laki-laki. 1 saja anak laki-laki, maka dia nanti jadi asobah dia. Asobah, sisa. Diberikan ini, sisanya nanti baru bagikan ke anak. Maka setelah itu berapa hartanya kita contohkan? Hartanya berapa yang tinggalkan? Buatlah 48 miliar. Mak tu dia matu tu kecil kan. Kalau pula juta 48 miliar. 48 miliar. Cara yang mudahnya bisa langsung dibagikan. Bisa langsung dibagi 48, 1/8 dari 48 berapa? 1/6 berapa? Kalau mau carinya seperti ini. Angka berapa yang bisa habis dibagi 8 sama 6? 24. Ini asal masalah kalau dalam bahasa ilmu warisnya. Asal masalah. Atau angka yang bisa dibagi habis 1/8 dengan 1/6. 24 bagi 8 3. 3 dikali 1 3. 3 dan 24 bagi 6 4. 4 kali 1 4. Ini juga 4. Berapa semua ini? Berapa sisanya lagi? 13 sisa. Ini 8 11. 11. Berarti 24 dikurang 11 13. 13 itu dibagikan ke anak. Sisa. Makanya mereka dapat sisa 13. Mereka berdua 13 dulu. Nanti baru dicari salah satu. Berarti di pas jumlahnya 24. Lalu 48 miliar ini
dibagi 24. 48 bagi 24, 2. Sama dengan 2, 2M. Maka 3 ini dikali 2. Ah, inilah untuk istri. 4 dikali 2. Inilah untuk ibu, 4 kali 2. Maka ini 13 kali 2. Nah, ini untuk anak. Berarti ini 6 miliar untuk istri. Nah, lah banyak tu lah. Ini 8. Ini 8. Ini 26. 26 miliar ini untuk 2 orang nih. Maka cara membaginya bagaimana? Satu anak laki-laki bagiannya dihitung 2. Satu laki-laki itu hitungannya 2. Karena kata Allah tadi bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Berarti yang ini 2 anak laki-laki hitungannya 2 anak perempuan. Berapa jumlahnya? 4. Laki-laki hitungnya 2. Anak perempuan ada 2. Berarti 4. 26 dibagi 4. 26 miliar tadi, 26 miliar tadi dibagi 4. 6,5. 6,5. Jadi 6,5. Jadi berapa untuk anak laki-laki? Berarti dikali 2 bagian kali 6,5. Ini langsung satu anak perempuannya mendapat 6,5. Nah, sudah selesai. Dia sama dengan satu laki-laki berapa? 13 M. Satu untuk perempuan 6,5 M. Satu perempuan lagi 6,5. Pas 2 bagian. Satu perempuan, 2 untuk laki-laki. Dah selesai. Mudah pembagiannya. Ya. Kalau apa? Ya, ini contoh saja. Berapapun jumlahnya, ini asalkan sudah bagi, tinggal kali-kali bagi. Ini caranya. Kalau mau dibagi langsung bagaimana? Boleh. Tidak dicari seperti ini. Ini karena ini pemain inti semua ini. Ini ring satunya namanya. Ring satu. Jadi ini pasti dapat. Mayat istrinya pasti dapat. Kalau mayat istri, suaminya pasti dapat. Kalau masih ada orang tuanya, ayah ibunya pasti dapat. Anaknya pasti dapat. Yang nanti akan berpindah ke samping, saudara atau kakek nenek, kalau tak ada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki tidak ada, cuman anak perempuan. Gitu kan? Ini ayahnya mendapat ini 1/6 plus sisa. Kalau sudah tidak ada cucunya, ini anak laki-laki ini ada cucu. Ini meninggal dunia. Baru ini meninggal dunia. Maka cucunya dari anak laki-laki baru dapat. Selagi masih ada anak laki-laki, cucu tidak dapat. Selagi ada masih anak laki-laki, saudara mayat ini tidak dapat. Masih ada laki-laki, kakek nenek tidak dapat. Nah, mayat. Jadi mudah pembagiannya. Kalau mau dibagi langsung bisa. Nah, nih. 48 dibagi 1/8. Ya sama nanti. 1/8 dari 48 ini 6 nanti. Sama kan? Habis itu 1/6 dari 1/8 ini 8. 1/6 8 juga. Sisanya baru dibagikan ke anak. Lalu dikalikan. Nah, jadi bagian laki-laki 2. Kalau 2 anak laki-lakinya, berarti berapa di sini? 4. Kalau 3 anak laki-lakinya, berarti 6. Nah, anak perempuannya hitungnya satu ya. Anak perempuan tetap 1. Jadi pembagiannya mudah. Sekarang mau atau tidak dibagi seperti ini? Mau atau tidak dibagi seperti ini? Itu saja.
Mudah sebenarnya. Dah, sekarang kita buka pertanyaan. Ya. Itu dibagi setelah dikeluarkan harta turun ini, Ustaz. Nah, Karena harta istri dengan suami kalau suami ya. Yang dibagi murni harta si mayat saja. Suami istri sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja, dari hasil pekerjaan mereka, habis menikah, sama-sama bekerja, habis itu mereka sama-sama bangun rumah. Bangun rumah, sama-sama bangun rumah. Pakai harta bersama. Maka sebelum dibagi rumah ini, dibagi dua dulu. Istri 50, suami 50. Yang murni punya suami ini yang dibagi. Sama-sama beli kebun, tanah, maka dibagi dua dulu, sama-sama. Tapi kalau murni suami yang beli, murni suami yang punya, pakai duit suami, pakai murni punya suami, maka tidak ada pembagian. Tidak ada 50-50, tidak ada. Nah, gitu. Ketika istrinya meninggal dunia, apa saja harta istrinya? Harta istrinya saja dibagi. Harta istri saja dibagi. Jangan semuanya. Apa saja harta istrinya? Oh, dia punya tanah warisan dari orang tua. Berarti kan punya dia, murni punya dia. Nah, itu dibagi. Oh, rumahnya apa? Oh, rumah ini suami punya. Berarti sudah tak dibagi rumahnya, suami yang punya, yang bangun suami, yang apa suami contohnya. Jadi seperti itu, harta gondok ini itu ya, kalau memang dihasilkan berdua, dibagi dua. Kebun ini mereka berdua yang jaga, mereka berawat, mereka yang kerja, mereka yang apa semuanya, bagi dua nih. Bagi dua, baru dibagi yang murni punya si mayat. Ini ring satunya yang pasti dapat. Mayat punya orang tua pasti dapat. Nah. Ada pertanyaan lain? Ya. Tunggu, masih apa nih? Ah. Ya. Orang tua mewasiatkan tambah ini tanah tempat hiburan pusat, maksudnya kemudian di situ ditentukan. Kemudian rumah ini jangan terlebar, selain itu bagi. Jadi ini diwasiatkan orang tua terhadap anak. Itu pertama. Yang kedua, ada dua versi pembagian. Yang pertama tidak guru, imam, mungkin perangkat desa. Sebenarnya tidak hanya istilah Islam antara adik-beradik. Ini berbicara secara ini tidak dibagi secara yang sama. Bagaimana? Terima kasih. Wasiat dulu pernah saya sudah sampaikan. Wasiat la wasiata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ini rumah ini jangan dijual. Ini untuk anak yang atau untuk anak yang merawat saya. Contohnya wasiat. Sah nggak wasiatnya? Tidak sah wasiatnya. Tidak sah wasiatnya. Nanti kalau dia meninggal dunia tetap menjadi warisan, tetap menjadi warisan. Bisa nggak ditunaikan sama saudara-saudaranya? Ibu saya, ayah saya mewasiatkan untuk adik saya. Dia punya keluarga adik beradik 5, diwasiatkan untuk 1 orang. Lalu bisa nggak wasiat itu ditunaikan? Bisa ditunaikan dengan syarat keempat ini semuanya betul-betul setuju, tanpa ada paksaan, tanpa ada apa, boleh. Jadi boleh wasiat itu kepada ahli waris dengan syarat semuanya betul-betul ridho. Tapi kalau 1 orang saja tidak ridho, tidak bisa. Itu kalau wasiat. Diwasiatkannya tanahnya untuk perkuburan
keluarga, anak cucu dia, gitu kan? Ini tanah saya wasiatkan untuk anak cucu saya. Sah tidak wasiatnya? Sah nggak wasiatnya? Nggak sah wasiatnya. Untuk anak cucu dia, ahli waris dia, tidak sah wasiat. Tapi kalau diwakafkannya, sah. Wasiat tidak bisa. Di tanah ini saya wakafkan. Wakafkan, saya wakafkan untuk perkuburan. Untuk perkuburan, sah. Wakaf. Dan wasiat tersebut tidak boleh lebih 1/3. Jadi seperti itu, Pak. Yang kedua tadi apa? Nggak jelas saya. Oh, pembagian harta warisan itu hanya dibagi sesuai adat istiadat atau nenek mama kita, atau jalur desa tadi, atau kesepakatan gitu saja. Kemarin juga. Boleh nggak pembagian harta waris itu sesuai dengan kesepakatan kita? Boleh nggak? Mana yang lebih baik pembagiannya? Sesuai kesepakatan kita atau sesuai dengan Allah tetapkan? Ya sudah. Caranya bagaimana? Caranya dibagi dulu seperti ini. Di bagian kamu di sini ada separoh. Bagian kamu sini ada 1/6. Bagian ini ada. Tap. Bagaimana? Oh, saya kasihlah sama abang saya karena dia agak-agak susah sedikit berikan. Baru saling bagi. Tapi kalau semuanya, kamu ini. Oh kan ridho gitu. Sama-sama ridho. Kan masalah ridhonya. Sekarang Allah ridho atau tidak? Allah ridho atau tidak? Mohon maaf, orang-orang yang berzina dia sama-sama ridho dia. Sama-sama ikhlas. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi ya idealnya dibagi dulu, tentukan, sudah dapat persenannya, saham dia di situ. Karena ketika seorang meninggal, rumah ini punya siapa? Belum tahu. Ini rumah ini, tanah ini punya siapa? Kepemilikannya hilang, orang yang punyanya hilang. Berarti punya bersama. Berapa aset dia di situ? Saham dia di situ. Oh, ada 12,5%. Oh, asetnya ada 40%. Oh, asetnya ada 60%. Jadi nggak harus dijual. Bukan tunggu dijual, enggak. Dan jangan sampai ada bilang belum lagi kering kuburnya sudah bicara warisan. Habis malam keempat, malam kelima sudah cepat selesai. Biar tahu kepemilikan barang itu punya siapa. Tahu dia. Berapa saham dia di situ, aset dia di situ. Nah, ini kalau sudah bicara itu, mohon maaf, durako. Kan takutlah anak dia bicara itu kan. Belum lagi kalau istrinya meninggal istrinya, belum dibagi, lalu suaminya menikah lagi. Repot lagi kan, menikah lagi. Atau suaminya yang meninggal, suami meninggal, dikuasai sama istrinya, belum lagi dibagi, istrinya nikah lagi, habis menikah sama suaminya itu habis. Jadi makanya lebih cepat lebih baik, lebih cepat lebih baik. Pegang, tahu dia hak masing-masing. Dia tidak makan hak orang lain dan dia tidak menahan hak orang lain, selesai. Dia sholat juga, dia baca Quran juga, ahli masjid juga. Ketika sudah bicara seperti ini, nggak mau lagi, repot. Ada 2-3 menit lagi. Boleh. Kenyataan biasa selama ini itu harta itu dibagi separuh nih, makanya yang punya suami separuh untuk istri kamu bukan itu. Jadi ini apa dasar? Karena menurut ya tadi dibagi dulu kalau memang di situ harta itu dihasilkan secara berdua. Rumah itu dihasilkan dari pernikahan mereka, dari habis mereka menikah, mereka bangunlah rumah. Nah, di situ istri juga menolong. Ada apa istri juga di situ. Maka itu yang mau dibagi tadi.
Tapi kalau tidak ada murni punya suami, berarti situ tidak ada pembagian 50-50-nya tidak ada. Murni punya suami. Gitu juga kalau murni punya istri, tidak ada di situ 50-50-nya. Tapi kalau memang kebun itu dihasilkan mereka berdua, gitu kan? Ada andil istri di situ, andil istri di rumah ada, andil istri di kebun ada, andil istri di toko ada, andil istri di situ ada. Punya istri di situ, maka sebelum dibagi tetap dibagi dulu. Ya. Bagi baru murni punya suami dibagi. Semuanya bisa seorang istri yang berpenghasilan sebesar suaminya 6 bulan itu yang suami itu yang meninggal jadi apakah itu perlu dipakai? Enggak. Yang dibagi punya suami, suaminya tidak kerja, nganggur katanya. Istrinya PNS contohnya gitu kan. Atau ya kerjalah istrinya. Gitu. Apakah dibagi? Rumah tuh istrinya yang bangun. Rumah tuh istrinya yang bangun. Dibagi nggak rumah tuh? Tidak ada andil suami di situ, ngapa dibagi? Ya tidak ada, suaminya meninggal. Ini rumah itu jangan ada pembagian, murni punya istri. Tapi kalau contohnya ya tanahnya punya suami yang bangun istri, berarti kan bagi dua di situ. Atau sebaliknya. Nah, gitu. Jadi tengok, yang murni punya si mayat saja yang dibagi. Murni punya mayat saja dibagi. Habis, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka ini ring satunya nih, ring satunya. Kalau nanti tidak ada anak, ini tidak ada anak, maka harta si mayat ini pergi ke saudara. Pergi ke saudara kandungnya, saudara seayahnya, atau saudara seibunya. Kalau tidak ada anak. Kalau tidak ada anak laki-laki, cuma ada anak perempuan, ini cucu dari laki-laki ini punya anak, maka anaknya dapat. Anaknya dapat. Tapi kalau masih ada laki-laki, cucu ini tidak dapat. Tidak ada anak nih, saudaranya dapat. Saudara dapat. Nah, walaupun orang itu bercokak, sama saudara bercokak, meninggal dia, saudara pasti dapat. Nah, jadi kalau tak mau saudaranya dapat, carilah anak. Walaupun satu. Ada anak perempuan satu saja perempuan, itu saudara tak dapat. Saudara kandungnya tidak dapat, pamannya tidak dapat, kakek nenek tidak dapat. Nah, ayah ibunya pasti dapat. Gitu. Baru ke samping dia. Ada yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah atas khilafan saya minta ampun pada Allah taala, astagfirullahalazim. Mohon maaf pada Bapak Ibu, orang-orang tua kami. Sempurna majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.